Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Tengah Malam. Channel ini bukan hanya sekadar tempat bercerita, tapi tempat di mana suara-suara dari dunia lain mulai terdengar. Di sini kami akan mengisahkan padamu cerita-cerita kelam tentang perjanjian gaib, tumbal nyawa, hingga teror yang mengintai dari kegelapan. Cerita-cerita yang tidak akan kamu temukan di berita, tapi masih hidup dan berbisik di tengah malam seperti sekarang ini. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kamu klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasimu, dan like jika kamu merasa cerita ini membuat bulu kudukmu berdiri. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar kalau kamu pernah mengalami kejadian aneh atau punya kisah horor yang siap kami angkat di episode selanjutnya. Sekarang, siapkan dirimu, matikan lampu, pasang headset, dan jangan menoleh ke belakang. Karena mungkin bukan kamu saja yang sedang mendengarkan ini. Selamat mendengarkan. Aku dulu bukan siapa-siapa, bukan orang penting, bukan orang terhormat. Namaku Indra. Usia sekarang sudah 50 tahun lebih, dan barangkali kisah ini adalah sisa bisikan terakhir dari seseorang yang pernah menyesal terlalu dalam karena berani berdagang dengan iblis. Hidup saya dulu, ya, bisa dibilang lebih mirip bangkai hidup ketimbang manusia. Setiap hari panas-panasan, ngangkat semen, nyangkul, ngecor jalan orang kaya, yang bahkan gak pernah mau natap saya. Saya cuma kuli. Penghasilannya, jangan ditanya. Kadang cukup makan, kadang enggak. Saya tinggal di pinggiran Banyuwangi. Di rumah papan yang udah lapuk, kalau hujan deras air suka netes dari atap, masuk ke dapur, kadang numpuk jadi genangan kecil. Di kamar, istri saya Juleha, dia wanita paling sabar yang pernah saya kenal. Kami menikah waktu masih muda, waktu harapan masih terasa seperti sesuatu yang mungkin diraih, tapi tahun demi tahun lewat. Harapan berubah jadi beban. Anak nggak punya, harta nggak punya. Hidup segan, mati belum waktunya. Suatu malam kami duduk di ruang depan rumah, makan nasi dingin sisa kemarin. Saya nunduk, dia nunduk. Saya ingat betul, malam itu, angin kencang banget. Dan entah kenapa, hawa di sekitar rumah kami jadi aneh, kayak ada yang merhatiin dari balik kegelapan. Mas, apa kita bakal terus begini selamanya? Aku capek, Mas. Aku capek jadi miskin, terus. Saya enggak jawab. Tapi kata-kata itu terus menggema di kepala saya sampai saya susah tidur malam itu. Dan di saat saya udah hampir bisa merem, saya dengar suara. Bukan suara istri saya, bukan suara angin, tapi suara pelan, berat, yang datang dari dekat jendela. Kalau kau ingin keluar dari penderitaan, ada jalan cepatnya, nak. Saya langsung duduk. Tapi anehnya, tubuh saya berat, seperti ditahan. Suara itu datang dari sesosok lelaki tua berpakaian serba hitam yang berdiri di depan jendela rumah kami. Wajahnya enggak jelas, kabur, tapi matanya merah menyala seperti, saya mau teriak tapi suara saya hilang. Besok malam, datang ke pohon beringin besar di pemakaman tua desa Kertosari, sendirian, jangan bawa siapa-siapa. Dan seperti itu saja, dia menghilang. Awalnya saya pikir saya mimpi. Tapi keesokan harinya, saya menemukan tanah depan jendela kami basah oleh lumpur padahal semalaman enggak hujan. Dan ada jejak kaki, kecil, seperti kaki bayi. Saya ceritakan semua ke Juleha. Awalnya dia takut, tapi saya tahu di hatinya yang paling dalam, dia lebih takut hidup miskin seumur hidup. Maka malam berikutnya, saya datang ke tempat itu. Pohon beringin besar di tengah pekuburan, hening. Angin terasa mati di sana, dan dia sudah menunggu. Sosok itu, yang mengaku sebagai perantara, bukan dukun, bukan manusia, tapi utusan dari makhluk yang katanya tahu betul apa arti derita manusia. Kau ingin kaya, kan? Tapi semua hal ada bayarannya. Kau tidak perlu tumbal darah, tidak perlu membunuh. Hanya satu hal, izinkan makhluk kecil ini tinggal bersamamu. Rawat dia. Tapi yang paling penting, berikan dia susu dari perempuan.
yang paling kau cintai. Setiap malam sebelum dia bekerja, saya hampir muntah mendengarnya. Tapi sosok itu menyodorkan gendongan kain. Di dalamnya, makhluk kecil menyerupai bayi. Tapi matanya bukan mata bayi, itu mata binatang. Saya bawa pulang makhluk itu. Malam pertama Juleha menangis waktu saya minta dia menyusui makhluk itu. Tapi, entah bagaimana, kami berdua seperti dikendalikan. Dia pasrah, dan tuyul itu menyusu seperti bayi sungguhan, tapi dingin, sangat dingin, seperti salju menyentuh kulit. Keesokan paginya, ada uang di meja makan, banyak. Dalam plastik, hitam lusuh, tapi asli. Jutaan rupiah. Begitulah awal semuanya, hari demi hari, bulan demi bulan, uang terus datang. Kami beli sawah, kami bangun rumah bata, kami beli sepeda motor, lalu mobil. Orang-orang mulai hormat. Mereka datang, memanggil saya, Pak Indra, minta sumbangan, minta kerja, minta bantuan. Tak lama, kepala desa meninggal, dan warga memilih saya jadi lurah. Dari kuli, jadi lurah, tapi semua itu datang dari makhluk kecil yang setiap malam menghisap tubuh istriku. Mas, aku lelah. Kenapa tubuhku dingin terus? Kenapa anak itu nempel terus? Saya tak pernah bisa jawab. Saya bilang ini semua demi kita, demi hidup lebih baik. Tapi jauh di dalam hati saya tahu. Ini bukan hidup. Ini kontrak. Ini kutukan yang sedang menunggu jatuh tempo, dan waktu itu akan datang lebih cepat dari yang saya bayangkan. Makhluk kecil itu bukan sekadar bayi tuyul. Dia haus, dan tubuh Juleha perlahan mulai mengering. Orang-orang bilang kekayaan adalah berkah, tapi mereka tak tahu. Tidak semua berkah datang dari Tuhan. Ada yang datang dari celah-celah neraka, berwujud manis, tapi beracun. Setelah malam itu, hidup saya dan Juleha berubah total. Pagi-pagi, saya bangun, di meja makan selalu ada uang. Plastik hitam kusut tapi isinya lembaran merah yang masih hangat, seperti baru keluar dari mesin. Kadang puluhan juta, kadang lebih. Uang itu muncul begitu saja, entah dari mana, tak pernah saya tanyakan. Saya hanya tahu, si kecil itu, si tuyul, sudah bekerja semalaman. Mengambil dari siapa, saya tidak tahu. Dan anehnya, saya tidak peduli. Kami mulai belanja, beli sawah, ternak, rumah 2 lantai. Orang-orang yang dulu menatap saya sebelah mata, kini datang menyembah. Saya dipanggil Pak Indra dengan senyum manis, diberi oleh-oleh, disanjung kemana-mana. Anak muda mulai kerja di kebun saya, bapak-bapak minta jadi sopir, ibu-ibu nitip dagangan ke toko baru saya yang ada di pasar kota. Saya bahkan sempat beli 1 truk, hanya untuk bisa keliling desa tiap sore, bagi-bagi beras dan amplop. Orang-orang terpesona. Mereka pikir saya dermawan. Mereka pikir saya sukses karena kerja keras, padahal saya cuma kuli yang berani menukar nuraninya demi uang setan. Lalu, datanglah tawaran dari pihak kecamatan. Pemilihan lurah. Warga sepakat mereka ingin saya jadi pemimpin. Dan begitulah saya jadi Pak Lurah Indra. Lurah yang katanya paling cepat bawa perubahan ke desa. Jalanan dibeton, pasar direnovasi, sekolah dapat bantuan, semua hasil pesugihan. Tapi di balik semua itu, ada yang terus terkikis. Diam-diam, perlahan, tapi pasti. Juleha, setiap malam, dia masih menyusui makhluk itu. Si kecil yang makin hari makin tampak aneh. Dulu tubuhnya seperti bayi, sekarang tangannya lebih panjang, kukunya mulai tajam. Wajahnya lebih mirip orang tua ketimbang anak-anak. Tapi dia tetap merengek, dan dia tetap lapar. Mas, tubuhku makin dingin. Aku sering mimpi buruk. Anak itu suka gigit aku kalau aku telat. Aku takut. Saya peluk dia, saya coba tenangkan. Tapi saya tahu, pelukan saya hampa. Saya bahkan tidak bisa lagi menyentuh tubuhnya tanpa merasa bersalah. Karena setiap jengkal kulitnya, setiap tetes darahnya, sudah diperas oleh makhluk kecil itu. Awalnya, saya coba cari solusi. Ke kiai, ke dukun, ke paranormal.
Tapi anehnya, setiap kali saya membawa air doa atau jimat pulang, si tuyul itu menangis histeris, bukan tangisan bayi, tapi jeritan. Seperti ribuan suara dalam satu tenggorokan. Dan kalau dia sudah marah, uang tidak muncul. Pernah satu kali saya nekat tidak memberinya susu dari juleha, hanya air putih. Dan malam itu, 3 toko saya kebakaran. Truk saya terbakar. Bahkan asisten pribadi saya ditemukan tewas mendadak dalam mobil dengan mata membelalak dan tubuh kaku seperti baru disetrum petir. Saya takut, tapi saya lebih takut kehilangan segalanya. Maka saya kembali, dan Juleha kembali jadi tumbal yang diam-diam saya korbankan setiap malam. Dia tidak protes lagi, tapi tubuhnya makin kurus. Pipi cekung, tulang menonjol, mata sayu, hanya kulit dan tulang. Dan yang paling mengerikan, kadang saya lihat dia duduk sendiri, menggendong si tuyul, seperti ibu kandung. Dia, anak kita, Mas. Dia cuma lapar. Dia nggak jahat. Saya mulai ketakutan, bukan hanya pada makhluk itu, tapi pada istri saya sendiri. Apa dia mulai kehilangan akal? Atau memang itu bagian dari kutukan? Rasa iba yang pelan-pelan berubah jadi cinta? Cinta pada setan kecil yang menyedot nyawa dari tubuhnya? Waktu berjalan, 20 tahun lebih saya hidup dalam bayang-bayang tuyul itu. Si kecil tak pernah bertambah besar, tapi kekuatannya semakin liar. Kadang saya melihat dia berjalan sendiri di malam hari, memanjat dinding, masuk ke rumah tetangga. Tapi tak seorang pun pernah melihatnya. Hanya saya, hanya kami, dan saya sadar saya bukan lagi manusia biasa. Saya sudah jadi boneka. Dipuji warga, dielu-elukan pejabat, tapi di dalam rumah, saya cuma lelaki tua yang bergantung pada makhluk tak kasat mata. Tiap malam saya tidur dengan ketakutan. Takut kalau uang tak muncul. Takut kalau Juleha berhenti menyusui. Takut kalau tuyul itu berubah menjadi sesuatu yang lebih jahat lagi. Lalu, pada suatu malam yang basah oleh hujan deras, semua berubah. Juleha jatuh pingsan saat menyusui. Tubuhnya dingin seperti es batu. Bibirnya membiru, dan dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Tuyul itu, saya lihat sendiri, menggigit lehernya sambil tertawa. Saya teriak, saya lempar tuyul itu dengan botol, tapi dia hanya menoleh, tersenyum, dan perlahan menghilang di balik tembok seperti asap. Itu malam pertama, yang akhirnya membuat saya sadar. Saya tidak lagi bisa menahan ini. Juleha dirawat, tapi dokter tak bisa menemukan penyakitnya. Mereka bilang semua organ tubuhnya sehat, tapi tubuhnya seperti orang sekarat. Seolah-olah jiwanya terkuras habis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya ingin mengakhiri semuanya. Saya masuk ke ruangan belakang, tempat di mana saya menyimpan semua jimat dan perjanjian. Kertas berisi tulisan aneh, kain kafan pembungkus tuyul, dan botol susu bekas yang selalu penuh sendiri. Saya bakar semuanya. Saya baca doa, saya teriak memohon ampun, saya sebut nama Tuhan saya dengan sekuat hati. Dan pada saat itu, bumi seperti bergetar. Lampu rumah padam. Udara membeku. Dan suara tangisan bayi berubah menjadi raungan panjang, seperti 1000 serigala meraung dari dasar sumur. Jeritan itu menghantam kepala saya, membuat telinga saya berdarah. Saya tahu, perjanjian itu telah saya langgar, dan si tuyul tidak akan pergi dengan damai. Malam itu, bukan hanya perjanjian yang putus, tapi juga batas antara hidup dan mati mulai kabur. Dan korban pertama adalah orang yang paling saya cintai. Saya pikir, mengakhiri perjanjian akan menghentikan segalanya, bahwa makhluk itu akan lenyap. Tapi ternyata, pesugihan tak bisa diputus begitu saja. Karena setiap ikatan dengan iblis selalu dibayar lunas sampai detik terakhir. Setelah saya membakar semua benda yang terhubung dengan tuyul itu, rumah menjadi hening. Aneh sekali. Tak ada suara tangisan. Tak ada bunyi botol pecah sendiri. Tak ada langkah kecil yang dulu suka terdengar di tengah malam. Tapi keheningan itu bukan tanda keselamatan, itu peringatan. Hari berikutnya,
Saya temukan darah kering di sprei tempat tidur. Juleha belum bangun sejak malam itu. Matanya masih tertutup, nafasnya pelan sekali. Bibirnya hitam, tubuhnya pucat, tapi dinginnya tak seperti orang sakit. Dingin, seperti mayat. Saya bawa dia ke rumah sakit lagi. Dokter bingung, semua organ katanya berfungsi normal, tapi dia tak sadar. Mereka bilang, ini koma ringan. Tapi saya tahu, ini bukan koma. Ini bentuk lain dari hukuman. Tubuhnya tak mati, tapi jiwanya sudah terkikis. Saya mulai kehilangan akal. Hari-hari saya habiskan duduk di samping ranjang, menatap tubuh istri saya yang sekarat seperti bunga layu yang menunggu waktunya gugur. Kadang dia membuka mata, tapi tak pernah menatap. Pandangannya kosong, seperti kaca yang tak bisa memantulkan apa-apa. Dan yang paling membuat saya merinding, kadang-kadang di sudut matanya mengalir air susu, bukan darah, bukan air mata, tapi susu putih hangat menetes perlahan dari ujung matanya yang terbuka, seolah tubuhnya masih menyusui, entah untuk siapa. Aku sudah tak kuat, Mas. Aku sudah lelah. Suara itu terdengar di kepala saya, malam-malam saat saya tertidur di sisi ranjang. Tapi bibir Juleha tak bergerak. Itu bukan suara manusia. Itu suara yang dikirim dari alam di antara hidup dan mati. Dan saya sadar, tuyul itu belum pergi. Dia hanya berubah wujud. Dia sudah tak lagi butuh susu. Dia sudah cukup kenyang. Dan sekarang, dia tinggal menunggu waktu untuk mengambil sepenuhnya apa yang tersisa dari tubuh istriku. Saya coba cari bantuan, tapi tak ada yang mau menolong. Kiai desa menolak datang. Paranormal yang dulu sempat saya datangi mendadak stroke dan lumpuh sehari setelah saya telepon. Bahkan tetangga-tetangga saya pelan-pelan mulai menjauh. Mereka tak bilang apa-apa, tapi saya tahu. Mereka mulai mencium bau busuk dari rumah ini. Bukan bau bangkai, tapi bau dosa yang membusuk di balik tembok. Malam-malam berikutnya, rumah ini berubah jadi neraka. Lampu sering mati sendiri, cermin kamar mandi retak tanpa sebab, lemari terbuka sendiri, dan suara cakaran terdengar dari dalam. Dan yang paling tak masuk akal, saya sering melihat bayi kecil duduk di dapur, telanjang, dengan tubuh menghitam, matanya merah, tersenyum, sambil menyusu dari botol kosong. Saya coba usir dia. Saya lempar Al-Quran. Saya semprot air doa. Tapi dia cuma tertawa kecil, seperti mengejek. Kau pikir bisa lepas semudah itu, Pak Lurah? Saya tak tahan. Saya pergi ke mushola malam itu, berjalan kaki sambil membawa sajadah dan air zam-zam. Saya sujud lama, menangis, memohon ampun. Pertama kali dalam hidup saya benar-benar pasrah. Saya sudah tak ingin kaya. Saya hanya ingin istri saya bangun. Saya ingin semuanya kembali seperti dulu. Saya rela miskin, rela jadi kuli. Asal saya masih bisa lihat senyum Juleha, bukan tubuhnya yang pelan-pelan jadi bangkai bernyawa. Tuhan, ambil semuanya. Ambil mobil, rumah, jabatan. Tapi kembalikan dia padaku. Aku mohon. Pulang dari mushola, saya lihat rumah dalam keadaan terbuka. Semua pintu terbanting. Angin bertiup kencang membawa bau amis dan amis logam yang membuat saya mual. Dan di ruang tengah, saya melihatnya, Juleha, berdiri, dengan tubuh gemetar, rambutnya kusut, matanya terbuka tapi kosong. Di tangannya, dia gendong sesuatu yang tak terlihat. Tapi dari posisi tangannya, saya tahu dia sedang menyusui lagi. Dia belum kenyang, Mas. Dia belum pergi. Saya menjerit. Saya tarik tubuh Juleha, saya cubit pipinya, saya peluk erat, tapi tubuhnya beku. Dan kemudian dia jatuh keras. Kepalanya membentur lantai, tapi dia tidak bergerak. Dia sudah pergi. Dan saat itulah saya sadar, tuyul itu tak lagi menghisap susu dari tubuh Juleha. Dia sudah menghisap hidupnya.
Saya kuburkan istri saya di halaman rumah. Tak ada yang hadir, tak ada tetangga, tak ada doa, hanya saya. Dan suara hujan yang mengguyur pelan-pelan seperti isak tangis yang ditahan langit. Saya pikir semua akan berakhir setelah itu. Tapi ternyata, kematian Juleha hanyalah awal dari balasan yang sesungguhnya. Dulu aku kira kematian adalah akhir dari semuanya. Tapi ternyata, kematian hanya membuka pintu menuju teror yang lebih nyata. Sejak Juleha dikubur di halaman rumah, hidupku bukan lagi hidup. Rumah ini seperti kuburan. Bau tanah basah tak pernah hilang. Bahkan saat matahari terang, udara di sekitar rumah tetap dingin dan lembab. Dan suara itu, suara tangisan bayi, masih terus terdengar dari bawah lantai. Dulu aku pikir si tuyul sudah pergi, tapi ternyata dia masih di sini. Bersembunyi, berkeliaran. Terkadang aku lihat dia duduk di pojokan ruang tamu, menatapku, diam saja, dengan senyum penuh celah. Kadang, dia muncul di cermin, sekilas, lalu hilang. Tapi setiap kali aku tatap mataku sendiri, aku sadar aku sudah bukan manusia yang sama. Setiap malam, aku mendengar langkah kaki kecil dari bawah tanah. Suaranya berat, lambat seperti kaki bayi yang diseret. Tapi tak mungkin itu suara tikus. Tikus tak pernah tertawa. Dan makhluk ini tertawa setiap malam. Hehehe. Mas Indra, kamu pikir kamu bisa kabur dari janjimu? Aku mulai menggali halaman. Di tempat Juleha dikubur. Bukan karena gila, tapi karena mimpi yang terus datang tiap malam. Dalam mimpi itu, aku lihat tubuh istriku berubah. Matanya terbuka, mulutnya penuh susu dan jari-jarinya hitam, mencakar dari balik tanah. Aku gali sampai tanah basah menyentuh lutut. Tapi tak ada mayat, tak ada kain kafan, hanya botol susu. Botol itu masih utuh, di dalamnya susu putih mengambang, tapi kental dan bau seperti daging busuk. Dan saat aku angkat botol itu, aku lihat bekas gigitan kecil di ujungnya. Aku muntah, tapi lebih dari rasa jijik, aku mulai sadar, tuyul itu belum selesai denganku. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai menimpa warga. Anak-anak hilang. Pertama 1, lalu 2, lalu 3. Semua hilang saat malam. Mereka tidur di rumah, lalu lenyap tanpa jejak. Tak ada jejak kaki, tak ada suara. Hanya kasur basah, seperti dilumuri air susu basi. Warga mulai mencurigai rumahku. Ada yang melempari rumah dengan batu. Ada yang menulis kata-kata laknat di pagar. Mereka bilang, aku bawa sial. Mereka bisik-bisik bahwa tuyul peliharaanku marah karena aku berhenti menyusuinya. Dan kini, dia mencari susu dari anak-anak lain. Aku menyangkal. Tapi siapa yang akan percaya? Aku, yang dulunya kuli, jadi lurah dalam semalam. Aku, yang istrinya mati aneh. Aku, yang rumahnya masih menyimpan bau darah di udara. Saya mulai percaya, tuyul itu tidak datang sendiri. Ada yang mengirimnya, atau ada tempat dia berasal. Dan semua itu berkaitan dengan tanah rumah ini. Malam itu, aku coba tidur. Tapi aku dengar suara sesuatu dari bawah tempat tidur. Bukan tikus, bukan cicak, tapi suara isapan, seperti suara bayi menyusu dari dada ibunya. Pelan, dalam, basah. Dan lalu terdengar suara bisikan. Dia belum kenyang, Pak Lurah. Aku langsung lompat dari ranjang. Keringat dingin mengucur deras. Aku ambil cangkul. Aku gali lantai rumah. Aku gali dan gali, sampai tangan berdarah. Sampai ujung cangkulku mengenai sesuatu yang keras. Sebuah peti kecil, kayu tua, hitam. Dipaku rapat, dengan gemetar aku buka paksa tutupnya. Dalam peti itu, ada tubuh bayi. Tapi bukan bayi biasa. Kulitnya sudah membusuk. Matanya hitam tak berbentuk. Mulutnya terbuka,
dan di dalamnya ada puting susu wanita yang masih melekat. Seperti dikoyak langsung dari dada, aku menjerit, mundur. Peti itu tiba-tiba bergerak sendiri, dan tubuh bayi itu bangkit perlahan. Dia membuka matanya yang busuk dan menatapku. Lalu dia berkata, "Kenapa berhenti, Pak Lurah? Aku kan anakmu juga." Aku lari keluar rumah, tapi seluruh desa dalam keadaan gelap gulita. Tak ada lampu menyala, tak ada suara, hanya bisikan dari segala arah. "Beri kami darah, beri kami tumbal." Aku tak tahu berapa lama aku berlari, tapi tubuhku lemas, lututku gemetar, dan saat aku kembali menoleh, rumahku terbakar, api menjilat dari dalam, tapi tak ada asap, tak ada panas, hanya suara bayi menangis keras, sangat keras, sampai menusuk gendang telinga. Saya sadar, saya harus kabur. Tapi kemana saya pergi? Makhluk itu selalu ikut. Dia bukan sekadar tuyul biasa, dia bagian dari saya. Karena selama 20 tahun, saya memeliharanya dengan tubuh istri saya sendiri, dengan dosa saya sendiri. Dan malam itu saya tinggalkan semuanya. Rumah, jabatan, nama, bahkan desa ini. Saya menghilang, menyamar jadi orang biasa, tinggal di pinggiran kota, makan seadanya, mandi di sungai, menyendiri di musala kecil di kaki bukit, menangisi semua yang pernah saya lakukan. Tapi yang paling menyakitkan bukan kehilangan uang. Yang paling menghantui adalah suara tangisan itu yang masih terdengar meski saya sejauh ratusan kilometer dari Banyuwangi. Tangisan tuyul, anak haram dari perjanjian pesugihan. Karena selama napas ini masih ada, dia tidak akan berhenti mencari, tidak akan pernah kenyang, sampai saya membayar dengan nyawa saya sendiri. Manusia itu rakus, kadang tidak tahu kapan cukup. Dulu saya pikir bisa beli bahagia dengan uang, tapi ternyata yang saya beli adalah kehancuran yang tak bisa dikembalikan. Sudah 5 tahun sejak saya tinggalkan Banyuwangi. Kini saya hidup di sebuah surau kecil di pinggiran hutan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya saya, sajadah, dan suara jangkrik yang menemani malam. Saya tidak lagi punya rumah. Tidak lagi punya nama. Di sini, orang-orang memanggil saya Pak Tua. Mereka tak tahu siapa saya dulu. Dan saya juga tidak ingin mereka tahu. Setiap malam saya bangun, bukan untuk tahajud, tapi karena mimpi buruk yang sama. Juleha berdiri di pintu dengan tubuh rusak, menyusui sesuatu yang tidak kasat mata. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap, dengan air susu mengalir dari matanya. Dan selalu, di ujung mimpinya, terdengar suara tangisan bayi. Tangisan yang bukan tangisan biasa, tapi jeritan dari rahim dosa yang saya lahirkan sendiri. Saya sudah tobat, saya sudah tinggalkan semuanya. Tapi apakah Tuhan mau mengampuni saya? Apakah dosa pesugihan bisa dicuci hanya dengan air mata dan sajadah? Beberapa orang muda kadang datang ke surau. Mereka bertanya tentang hidup, tentang cara agar rezeki lancar. Saya selalu jawab, ikhlaslah miskin, kalau tidak mau dibayar mahal saat kaya. Mereka tertawa, mengira saya bercanda. Tapi saya tahu, kekayaan itu tidak gratis. Dunia tidak pernah memberikan emas tanpa mengambil nyawa. Saya sering menulis di dinding surau. Satu kalimat yang selalu saya tulis berulang. Tuyul tidak pernah kenyang. Dia hanya tidur menunggu kamu lengah. Mereka pikir itu mantra. Mereka pikir itu puisi, tapi bagi saya, itu peringatan. Kadang malam-malam tertentu saya dengar langkah kecil di luar surau. Langkah kaki mungil, diikuti dengan ketukan pelan di pintu kayu. Tuk, 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 3 kali, lalu diam. Dan di sela angin malam, terdengar bisikan halus. Pak Lurah, masih ingat aku? Saya tidak buka pintu. Saya hanya menangis di sajadah. Saya tahu, tuyul itu tidak akan pernah pergi. Dia lahir dari perjanjian yang saya buat sendiri. Dan saya tidak bisa mematikan sesuatu yang saya beri makan dengan cinta dan dosa. Kalian yang dengar kisah ini, mungkin mengira saya gila, tapi percaya atau tidak, tuyul itu nyata.
Bukan hanya di desa, dia ada di kota, di balik layar ponsel, di balik rekening yang tiba-tiba penuh, di balik warung yang selalu ramai tanpa sebab. Hati-hati, kadang kita tidak tahu dari mana rejeki itu datang. Dan kalau suatu hari, kalian melihat anak kecil telanjang, duduk sendiri di pinggir jalan, tersenyum tanpa suara, jangan dekati, jangan pandang lama-lama, karena bisa jadi dia bukan anak manusia. Karena tuyul tak butuh banyak, hanya satu hal, tubuh dan jiwa sebagai tempatnya menyusu. Itulah kisah tentang pesugihan tuyul Pak Lurah Indra dari Banyuwangi, sebuah jalan sesat yang dibayar dengan nyawa orang yang paling ia cintai. Semoga cerita ini jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah tergoda kekayaan yang datang terlalu cepat, karena bisa jadi yang datang bukan rejeki, tapi perjanjian dengan kegelapan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini di channel Bisikan Tengah Malam. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan cerita horor kelam berikutnya. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, apakah tuyul bisa diwariskan setelah tuannya mati? Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan dengarkan suara bisikan dari balik dinding, karena bisa jadi, itu bukan manusia yang memanggilmu. Selamat malam, dan berhati-hatilah. Jika kamu mendengar suara tangisan bayi di tengah malam,